Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehat untuk dapat hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran konsep budaya positif UPT SMP Negeri 52 itu. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Bapak Ilyas SPD MPD, dan yang berikutnya adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, untuk kegiatan kedua, acara yang kedua yakni pemaparan materi mengenai penyebaran konsep budaya positif oleh Bapak Muhammad Ilyas SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga siang hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersua dalam acara diseminasi penyebaran konsep budaya positif. Salam dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh tauladan untuk kita semua untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan Ibu yang saya hormati, dan Bapak-Bapak yang saya hormati pula. Saya berdiri di depan Bapak dan Ibu bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu, tetapi saya mendapatkan tugas sebagai seorang calon guru penggerak untuk menyampaikan dan menyebarkan pemahaman konsep tentang budaya positif, yang saya kira materi ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan di sekolah kita, terkhusus untuk kegiatan penilaian kinerja yang kita lakukan kemarin. Saya didampingi oleh Dr. Andes Haji Abdul Latif PNSI sebagai fasilitator, kemudian pengajar praktik saya adalah Muhammad Arsyad DSkom MPD. Jadi kalau di guru penggerak Bapak dan Ibu, fasilitator itu adalah angkatan udara, pengajar praktik adalah angkatan darat. Jadi kita bertemu dengan pasir itu di ruang kolaborasi tetap muka maya. Kemudian pengajar praktik ada pendampingan individu dan lokakarya. Berkaitan dengan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu yang akan kita rubah ya. Nah, menurut William, miskonsepsi tentang kontrol yang terjadi di lingkungan kita itu, yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Di sini mengontrol siswa itu berarti kita menguasai siswa. Padahal yang sesungguhnya di sini yang seharusnya adalah kita menuntun siswa. Jadi bukan mengontrol. Jadi kita membimbing, kemudian menuntun. Ya. Kemudian ilusi yang kedua yang menyatakan bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata ada efek sampingnya. Ini membuat ketergantungan
kepada siswa tentang kalau kita berikan penguatan positif itu. Kemudian ilusi kritik membuat orang merasa bersalah. Biarpun kritiknya membangun, yang namanya kritik tentu ada perasaan lain-lain di hati bahwa kita sedang dikritik. Nah, ini ilusi-ilusi ini yang mispersepsi sebetulnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi ini sedangkan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah faktor yang menentukan. Kalau ini sudah lahir dalam diri peserta didik kita, maka disiplin itu akan lahir dari dirinya tanpa ada hukuman, tanpa ada hadiah, imbalan atau pujian. Sekarang kita lihatlah kondisi peserta didik kita. Yang mana perilakunya yang masuk di sini? Yang mana kira-kira peserta didik kita? Apakah siswa kita disiplin karena takut hukuman? Ya? Atau karena ingin dipuji bahwa dia rajin? Berarti itu baru faktor eksternal. Kekurangannya ibu jangka pendek. Jadi dia tidak berdampak jangka panjang, sehingga tidak membuat stimulus berhasil. Jadi gagal, siswa akan gagal. Jadi ini ada 3. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi konsep-konsepnya ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua orang punya kebutuhan untuk bertahan hidup, termasuk rumah, makan, pakaian, kemudian keluarga, keturunan, untuk mendapatkan keturunan. Ini untuk bertahan hidup. Banyak orang, banyak siswa kita untuk bertahan hidup karena mungkin kekurangan dari segi ekonomi. Biasa ada kasus di sekolah, ada anak-anak merampas makanan dari temannya. Ini biasa terjadi. Ini karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Maka kita sebagai seorang guru harus tahu di mana posisinya itu peserta didik kita. Makanya kita perlu itu ada yang namanya tes diagnostik. Kemudian kita harus pendekatan supaya mencari. Jadi ini ingin menjadi terampil, ingin menjadi terdepan. Jadi ini kebutuhan akan kekuasaan ini maksudnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia ini bebas. Walaupun yang bebas yang kita maksudkan dalam kehidupan kita ini terikat. Bebas maksudnya masih dalam kondisi wajar, ya. Jadi biasanya ini anak-anak itu selalu ingin menarik perhatiannya orang lain, kemudian bebas melakukan kegiatan di dalam kelas. Ini mungkin terkait dengan proses pembelajaran yang sekarang ini itu berdifferensiasi. Jadi bebas artinya kita penuhi kebutuhan kebebasannya lewat pembelajaran itu, berdifferensiasi dengan metode bervariasi, dengan metode berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Biasanya kebutuhan kesenangan ini yang membuat mereka senang. Misalnya dia gembira, tertawa, suka bercanda, ya.
Jadi hal-hal seperti ini. Kodrat anak-anak itu bermain. Jadi kodratnya anak-anak itu bermain. Maka wajar kalau pembelajaran kita harus kita lakukan dalam kondisi bermain. Karena kebutuhan itu yang mereka inginkan. Karena setiap anak lahir dengan kodrat yang unik, kodratnya masing-masing. Dan kodrat anak-anak adalah bermain. Nah, maka seharusnya kita dalam proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, maka kita biasanya lakukan dengan game, permainan, ya. Ini khusus untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masuk di posisi kontrol guru. Nah, ini. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Nanti kita bisa pilih di mana kita berada. Jadi posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi hukuman itu bisa kata-kata yang menyakitkan, bisa dengan hukuman dengan fisik. Nah, biasanya dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas nanti kamu selalu salah saya. Dibayar. Biasanya guru yang seperti ini biasa memaki siswa. Kemudian kata-katanya keras, nadanya keras. Jadi ini yang menghukum. Mudah-mudahan kita tidak di sini. Kemudian yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ini lembut tapi menghanyutkan. Biasanya ini celo yang naik. Nah, tidak kasihan Cina dia dari bapak dan ibu gurumu. Satu hari mengajar begini, lembut sekali caranya. Nah, itu membuat posisi siswa merasa dia bersalah. Jadi kalau ada yang seperti itu, mungkin bisa pernah semua dilakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan ini nanti sudah sempat dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman itu biasanya ditandai dengan kata-kata ayo bantulah demi ibu, demi bapak. Nah, jadi ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Artinya dia selalu membantunya. Untuk ini dampak negatifnya itu siswa tergantung. Ketergantungan terhadap guru yang tersebut yang biasa memberikan solusi. Karena guru ini yang memberikan solusi kalau ada masalah. Jadi kita langsung solusinya. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Ini dia selalu berfokus kepada peraturan. Peraturan sekolah kita begini. Peraturan sekolah kita ini tidak boleh begini-begini. Hukumannya nanti konsekuensinya begini. Mengontrol, membandingkan antara peraturan sekolah dan hukumannya. Ya, mungkin di sini banyak di sini. Jadi monitor atau memantau. Jadi di sini biasa di. Nah, posisi yang kelima adalah manajer. Ya, posisi manajer inilah yang ada kaitannya dengan pengisian kita kemarin, yang dikenal dengan restitusi. Nanti guru yang bersifat memiliki kontrol sebagai manajer, ketika guru itu mampu melakukan restitusi. Bagaimana proses pertanyaannya seperti ini? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu.
Jadi semua pertanyaannya adalah pertanyaan memancing anak untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan bagaimana solusi yang harus dia keluarkan. Ini khusus untuk guru yang bersifat sebagai manajer. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disampaikan secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan dirinya hanya mengikuti daripada mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas ini harus ada. Yang ada pada kita adalah peraturan. Selama ini yang ada adalah peraturan. Nah, tugas kita Bapak dan Ibu, kita merubah peraturan itu, membawanya masuk ke dalam keyakinan kelas. Bawalah peraturan itu masuk di keyakinan kelas. Hampir sama dengan proses kita membuat visi. Ya, jadi caranya seperti ini. Ini bersifat abstrak. Jadi yang pertama itu dia bersifat abstrak, lebih rinci dan mudah dipahami. Ya, seperti tadi kita membuat visi singkat, simpel. Kemudian pernyataan universal secara umum. Seperti profil pelajar Pancasila itu ada semua di situ. Itu nih bisa diambil keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ada peraturan kelas misalnya begini, dilarang menyontek. Itu berkonotasi negatif namanya. Masuk di mana itu dilarang menyontek? Jujur. Dia masuk jujur. Maka yang kita ambil sebagai keyakinan kelas adalah jujur. Kemudian itu tadi yang dalam bentuk positif ya. Jangan diambil dalam bentuk negatif seperti dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Dan keyakinan kelas ini selalu direfleksi setiap kali kita proses pembelajaran. Bisa saja kita refleksi di tengah, di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas ini kalau ada hal-hal yang baru yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan. Jadi sesuai dengan perkembangan keyakinan kelas ini. Oke, ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di restitusi. Tadi dikatakan bahwa seorang guru yang berfungsi kontrol sebagai manajer adalah guru yang mampu melakukan langkah restitusi. Apa itu restitusi? Itu dialog. Tapi dilakukan antar person, tidak dilakukan di tengah-tengah siswa. Jadi restitusi ini dilakukan antara satu orang guru dan seorang siswa yang bermasalah dalam kelas itu, dan dilakukan di tempat yang berbeda, tidak dihadiri oleh orang lain. Jadi, sehingga nanti anak itu bisa menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua, bisa juga orang tua. Kalau kita melakukan sama anak-anak ibu, bisa, supaya dia menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Ada 3 langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tidak bisa kita lakukan kalau belum ada keyakinan kelas. Jadi semua konsep yang saya sudah jelaskan tadi itu berurutan, itu semua dipakai dalam pengelolaan kelas. Termasuk kita mengidentifikasi kebutuhan siswa. Oh, ternyata kebutuhan siswa saya tidak terpenuhi ini. Ya. Nah, selanjutnya di segi 3 restitusi, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Ketika dalam dialog atau percakapan, biasanya guru menanyakan seperti ini untuk yang menggambarkan menstabilkan identitas ya. Pernyataan yang biasa muncul dari seorang guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berbicara dengan anak. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ataukah manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi itu menstabilkan identitasnya anak. Kemudian langkah selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi cari itu tindakan yang salah. Apa alasannya? Dicari itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti akan berbicara. Misalnya dia bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya kesal sekali Pak. Masa saya dikatai pembohong? Pasti dia bilang. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini fungsinya guru menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, maka pertanyaan yang muncul biasanya itu dari guru, keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Pasti dia bilang, tahu Pak. Keyakinan yang sudah kita buat kemarin Pak, tahu? Waktu awal pembelajaran? Iya. Kamu tahu? Tahu Pak. Pasti dia bilang tahu karena dia buat. Setelah dia buat, kira-kira keyakinan apa yang kamu tidak lakukan hari ini? Pasti dia bilang, oh saya tidak menghormati teman saya Pak, karena saya mengata-ngatainya tadi. Gitu. Nah, setelah itu, misalnya dia mengatakan tidak menghormati, maka kita tanya lagi, kamu yakin menghormati itu sesuai dengan keyakinanmu? Atau penting buat kamu? Pentingkah itu menghormati orang lain buat kamu? Pasti dia bilang, penting Pak, penting. Nah, kalau sudah bilang begitu lagi, kita bertanya, kalau penting, kira-kira langkah apa yang kamu lakukan supaya kesalahanmu tadi itu bisa kamu perbaiki? Atau langsung ditanya, apakah kesalahan yang kamu buat hari ini bisa kamu perbaiki? Pasti dia bilang, bisa Pak. Nah, kita masuk lagi, bagaimana caranya? Gimana caranya? Oh nanti Pak saya bertutur kata yang baik terhadap teman-teman Pak. Saya nanti minta maaf kepada teman saya. Itu yang dia lakukan. Nah ini mungkin berkaitan dengan restitusi. Jadi kalau menurut instruktur tadi malam saya bertanya, apakah setiap langkah itu harus dilakukan? Iya, harus dilakukan. Namanya restitusi segitiga, maka laksanakan langkah-langkah ini. Kalaupun langkah ini gagal, ini bukan berarti restitusi itu gagal. Kalau gagal tidak berubah. Kenapa? Karena yang bisa menentukan psikologi anak adalah psikolog. Kita bukan psikolog. Yang kita lakukan hanya mengantar anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri dengan memberikan dialog restitusi segitiga.
Jadi restitusi ini berdialog. Nah, itulah gambaran tentang materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif. Ini semua saling berhubungan, Bapak dan Ibu. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentu kita juga harus berperilaku menjadi contohnya. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk melaksanakan budaya positif adalah kita menjadi contoh. Jadi diperlihatkan kepada peserta didik kita bagaimana berperilaku yang baik. Itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya atau kekuatan-kekuatan nilai-nilai universal yang ada di sekolah, yang tumbuh di sekolah, yang kita bisa kembangkan. Jadi setiap anak itu punya, setiap orang punya, sudah dia punya dasarnya, sehingga kita kembangkan, kita pupuk sehingga nanti budaya positif itu menjadi kebiasaan, ya, seperti hal-hal yang kita lakukan. Mungkin inilah hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yang saya dapatkan di sekolah penggerak atau pendidikan guru penggerak selama 2 minggu, karena setiap modul itu dilaksanakan selama 2 minggu dengan jadwal yang padat kecuali hari Minggu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadikan sekolah kita memiliki budaya positif yang baik, sehingga nantinya nilai karakter yang dimiliki oleh sekolah kita bisa kita tingkatkan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan materi terkait dengan penyebaran konsep budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilyas SPD MPD. Dengan berakhirnya pemaparan materi tersebut, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya. Ada yang tidak menyenangkan? Apa tuh? Yang tidak menyenangkan? Oh, sakit badannya. Bagus, sakit badannya masih bisa datang di sekolah. Harus kalian. Nah, sekarang kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Yang pernah kita dengar paling peraturan kelas ya. Pernah juga peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah, kalau kita langgar pasti ada sanksinya, ada hukumannya. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang kita yakini harus kita laksanakan nilainya.
Misalnya kita mau hidup disiplin, itu lahir dari diri kita masing-masing, bukan lahir dari karena dikasih dukungan, dikasih hadiah, kasih pujian. Jadi bukan lahir seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas yang kita akan bikin itu dalam bentuk yang simpel. Kalimatnya pendek, jelas, mudah dimengerti. Kemudian dia berlaku universal dan tidak berbau negatif. Bagaimana itu yang berbau negatif? Berbau negatif misalnya kita buat kesepakatan di kelas, misalnya ada kelas yang bikin kesepakatan tidak boleh menyontek. Itu masuk ke dalam kategori kalimat yang berbau negatif, sehingga harus kita rubah ke dalam bentuk positif ya. Misalkan itu disiplin, menghormati, ya, saling menghormati, tenggang rasa, toleransi, banyak ya, jujur, adil, pokoknya ada semua ya. Jadi nanti setiap orang akan membuat satu nilai kebajikan ya, itu yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kita bersama. Jadi nanti saya kasih kertas stiker untuk menuliskan setiap orang satu keyakinan kelas ya. Nanti pada akhirnya kita tentukan keyakinan yang mana yang kita sepakati. Saya kasih masing-masing satu ya, masing-masing satu orang. Nanti setelah dituliskan, ditempelkan di papan keyakinan kelas yang ada di depan yang warna biru itu ya. Jadi saya bagikan dulu kertas-kertasnya ya. Tidak usah dituliskan namanya ya, langsung saja keyakinan kelas yang dituliskan di sini. Silakan dituliskan satu keyakinan yang kalian anggap bisa kalian lakukan. Nanti setelah selesai, mulai dari Rahmat, tempelkan di sudut sebelah sana, menunjukkan kedudukannya diatur supaya rapi kelihatannya. Karena banyak, maka siap berat.
waktunya kita tempelkan masing-masing pekerjaan kita ke papan yang telah Bapak siapkan. Dimulai dari Rahmat di sudut sebelah kiri ya, di pojok. Oke, lanjut. Urutan.
Sudah ya? Nah, sekarang kesepakatan kita sudah ada. Ini kita akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Nanti saya pilih ada berapa keyakinan kelas yang kita pilih. Ada 12 keyakinan yang akan kita sepakati bersama dan kita yakin bahwa kita bisa melakukan ini ya. Jadi tanpa iming-iming apapun. Jadi keyakinan yang pertama adalah saling menghargai. Kemudian bergotong royong, saling menghormati, sopan, kerjasama, saling menghormati, tertib, saling bersikap disiplin, sopan santun. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini masih sama kan? Jadi 8 di antara kalian ini memilih 8 yang sama ya, baik yang sama. Jadi yang kesepakatan kelas kita yang pertama adalah saling menghargai, gotong royong, tertib, saling menghormati, sopan, santun, disiplin, sopan dan santun.
Jadi satu sopan, satu dikasih beda. Ya. Jadi ada berapa kesepakatan kita? Saling menghargai, saling menghormati, bergotong royong, tertib, sopan, kerjasama, disiplin, dan santun. Itu kesepakatan kelas IPA. Jadi di kelas IPA ini senantiasa kita laksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nanti setelah kesepakatan ini selesai, nanti kita punya tanda tangan memo tentang kesepakatan kita ini, bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama. Kita telah merumuskan keyakinan kelas ya. Jadi nanti anak sekalian satu persatu akan menandatangani dia. Zugun tinggi banget.
Saya iya dulu. Udah udah ya mau lebih. Coba kira baca dah. Bukan baca. Itu gimana dukungan? Isu. Ada nanti kan. Macam berlucu semua. Nani gitu. Iya.
Bentar. Yang kemana dia mau? Satu gimana? Iya, dan lagi kok. Dua kibar. Iya, sudah nampak. Ya, aku beli lah. Oke, keyakinan kelas yang kita buat hari ini mudah-mudahan bisa kita jalankan dan kita laksanakan penuh rasa tanggung jawab ya. Bersedia melaksanakan? Oke, kita laksanakan sama-sama. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hal, saya dari kelas 8. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas membuat saya lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbina Reski Sapiti dari kelas 8. Saya sangat senang membuat kesepakatan kelas karena kesepakatan kelas bisa membuat saya lebih menghargai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwanjana Rashid dari kelas 8 SMP 52 Pitue. Saya sangat senang adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting bagi saya karena dapat menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.